10 kebiasaan toksik yang bikin rumah berantakan dan hati gelisah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya tidak ada beban yang lebih berat bagi kita daripada melihat lantai rumah yang baru saja dipel sudah penuh lagi dengan remah biskuit dan kaos kaki yang bertebaran seperti ranjau darat. Ibu pasti merasa tekanan darah naik setiap kali melihat tumpukan piring di bak cuci yang seolah bisa beranak pinak dalam waktu 5 menit saja. Fenomena burnout atau kelelahan mental pada ibu rumah tangga saat ini seringkali berawal dari kondisi fisik rumah yang semrawut, karena mata yang lelah melihat kekacauan akan membuat sinyal stres di otak menyala tanpa henti. Menurut sebuah artikel psikologi lingkungan, kondisi rumah yang berantakan terbukti meningkatkan hormon kortisol yang membuat perasaan kita jadi gampang meledak dan sulit untuk fokus. Membahas 10 kebiasaan buruk yang merusak kedamaian rumah ini sangat penting karena kita butuh kewarasan untuk tetap bisa tersenyum saat menyambut suami dan anak-anak di sore hari nanti. Kebiasaan beracun pertama yang sering kita pelihara adalah menunda membereskan barang kecil dengan dalih nanti juga dilakukan sekalian saat waktu luang tiba. Masalahnya waktu luang bagi kita itu seperti mitos yang sulit ditemukan. Sehingga botol minum kosong di meja makan akhirnya berkumpul dengan tumpukan surat dan kunci motor sampai membentuk sebuah ekosistem baru. Kebiasaan kedua, kita sering sekali menyimpan barang-barang yang sudah rusak atau tidak terpakai hanya karena merasa sayang kalau dibuang, atau siapa tahu suatu saat nanti akan dibutuhkan kembali, padahal panci yang pegangannya sudah copot itu tidak akan pernah kembali utuh hanya dengan disimpan di gudang. Justru dia malah mengambil jatah ruang bernapas untuk barang lain yang lebih berguna. Kita harus tega melakukan kurasi barang agar rumah tidak berubah menjadi museum benda-benda tidak fungsional yang hanya mengumpulkan debu dan sarang laba-laba saja. Kebiasaan ketiga, kebiasaan meletakkan pakaian yang baru sekali pakai di atas sandaran kursi atau di pojokan kasur adalah cara tercepat membuat kamar terlihat seperti kapal pecah. Ibu mungkin berpikir baju itu masih bersih untuk dipakai besok. Tapi saat tumpukannya sudah setinggi gunung, kita sendiri malah bingung mana yang wangi dan mana yang sudah terkontaminasi keringat. Kebiasaan keempat adalah hobi kita yang suka spill belanjaan online, tapi lupa menyediakan tempat penyimpanannya, sehingga dus-dus paket sering tergeletak di ruang tamu selama berhari-hari. Membuka paket itu memang memberikan rasa bahagia yang instan. Namun tumpukan plastik dan bubble wrap yang berserakan adalah harga mahal yang harus dibayar dengan kegelisahan hati. Kita perlu memiliki aturan satu barang masuk berarti harus ada satu barang keluar, agar volume benda di dalam rumah tetap berada di bawah kendali kita sepenuhnya. Kebiasaan kelima, seringkali kita merasa harus melakukan semuanya sendirian tanpa melibatkan anggota keluarga lain karena merasa hasil kerja mereka tidak pernah sesuai dengan standar kebersihan kita yang setingkat hotel berbintang. Akibatnya, kita menjadi ibu yang sangat lelah dan penuh gerutu. Sementara suami dan anak-anak malah asyik menonton televisi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kebiasaan keenam adalah kebiasaan masuk ke rumah dengan alas kaki yang kotor atau membiarkan tas belanjaan tergeletak begitu saja di lantai depan tanpa segera dibereskan ke tempatnya. Hal kecil ini membuat kotoran dari luar masuk ke dalam area suci rumah kita, sehingga pekerjaan mengepel yang seharusnya cukup sekali sehari malah jadi berkali-kali. Bayangkan betapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk mengulang pekerjaan yang sama. Karena kita kurang disiplin pada langkah pertama saat masuk ke dalam pintu rumah.
Kebiasaan ketujuh, kita sering terjebak dalam kebiasaan belanja barang karena lapar mata atau sekadar ikut-ikutan tren di grup percakapan ibu-ibu tanpa memikirkan fungsinya. Beli blender estetik padahal di rumah sudah punya dua yang masih bagus, hanya akan menambah beban pikiran saat kita bingung harus menaruhnya di lemari dapur yang sudah sesak. Kebiasaan nomor 8 adalah kebiasaan meninggalkan meja makan. Dalam keadaan berantakan setelah makan dengan alasan ingin istirahat sejenak sambil bermain ponsel. Padahal, sisa makanan yang mengering di piring akan jauh lebih sulit dibersihkan nanti. Dan pemandangan meja yang kotor akan membuat mood kita turun saat harus kembali ke dapur untuk memasak. Istirahat sejenak itu perlu. Tapi memastikan area makan bersih terlebih dahulu akan memberikan ketenangan yang jauh lebih berkualitas bagi pikiran kita yang sudah cukup lelah. Kebiasaan ke-9 adalah kebiasaan membiarkan cucian baju kering menumpuk di atas meja setrika sampai berhari-hari hingga menyerupai instalasi seni yang tidak jelas maknanya. Kita sering merasa tugas mencuci sudah selesai saat baju keluar dari mesin. Padahal perjuangan yang sebenarnya adalah saat harus melipat dan menyusunnya kembali ke dalam lemari masing-masing. Kebiasaan terakhir, kebiasaan membandingkan kerapian rumah kita dengan konten rumah estetik milik orang lain di media sosial seringkali menjadi racun yang membuat kita merasa gagal sebagai ibu. Kita harus sadar bahwa di balik kamera yang rapi itu pasti ada area berantakan yang sengaja tidak diperlihatkan ke publik demi kepentingan estetika semata. Jangan biarkan standar tidak realistis dari internet mencuri kegembiraan kita dalam mengurus rumah tangga yang penuh dengan dinamika. Kehidupan nyata bersama anak-anak tercinta. Sebagai kesimpulan, ke-10 kebiasaan ini sebenarnya adalah alarm bagi kita untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan damai. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan lama, apalagi jika kita merasa sudah menjadi robot otomatis yang melakukan segala hal demi kenyamanan orang lain di rumah ini. Sedikit autokritik mungkin perlu, misalnya menanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar sibuk atau sebenarnya hanya terjebak dalam manajemen waktu yang berantakan. Namun jangan biarkan kritik itu menjatuhkan mental, melainkan jadikan sebagai pijakan untuk mulai berubah secara perlahan, satu demi satu, setiap harinya. Kita bukan ibu yang sempurna, tapi kita adalah ibu yang selalu berusaha memberikan versi terbaik untuk kehangatan istana kecil kita tercinta. Mari kita bangun optimisme bahwa rumah yang rapi itu bukan hanya tentang tampilan visual, melainkan tentang ruang bagi hati kita untuk beristirahat dengan tenang. Bayangkan, saat semua barang ada pada tempatnya, kita punya lebih banyak waktu untuk bermain dengan anak atau sekadar menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan pemandangan tumpukan baju. Semangat untuk mulai membuang kebiasaan toksik ini harus terus kita pelihara karena rumah adalah pelabuhan terakhir bagi seluruh anggota keluarga setelah lelah beraktivitas. Kita mampu menjadi manajer rumah tangga yang hebat dengan cara menyederhanakan hidup dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberikan nilai manfaat. Teruslah bergerak maju, teruslah beberes rumah dengan hati yang gembira, dan rasakan betapa hidup menjadi jauh lebih ringan saat rumah dan hati kita selaras dalam kebersihan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.